Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel RRK Studio. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ikan di dalam aplikasi Blender. Nah, tutorial ini saya contoh di tutorial Ian Hubbard ya teman-teman. Pertama kita hide dulu kamera dan lampunya agar tidak mengganggu. Lalu kalian masuk ke edit preference, kalian cari image as plane, lalu kalian centang di situ ya teman-teman. Nah, kalau sudah save preference. Nah, lalu kalian hapus kubusnya, kalian ganti dengan image as plane. Image-nya itu yang ikan dan sudah saya sediakan di link deskripsi. Kita masuk ke mode render agar terlihat ikannya. Lah, kita sesuaikan sesuai pandangan. Nah, kita sesuaikan lagi, ini ikannya terbalik. Nah, kira-kira seperti ini. Kita masuk ke numpad 1, lalu kita tambahkan plane RX 90, lalu kita skala. Nah, kita sesuaikan sudut-sudutnya ya teman-teman agar sesuai bentuk ikannya. Nah, ini mungkin kita ataskan sedikit. Nah, ini ke bawahkan sedikit, lalu kita sesuaikan. Nah, ini kita tarik ke belakang, kita mungkin skala. Nah, lalu kita geser lagi. Nah, sesuaikan dulu sesuai bentuk ikannya ya teman-teman. Kalau ikannya besar ya kita sesuaikan bentuknya, kalau ikannya kecil ya kita sesuaikan juga. Nah, kita sesuaikan lagi di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita geser lagi. Nah, kita geser ke bawah, lalu kita extrude lagi. Nah, lalu kita skala, kita sesuaikan lagi, kita geser ke bawah, lalu kita extrude lagi, lalu kita skala. Nah, mungkin kita geser saja. Nah, geser, lalu kita extrude lagi untuk membuat ekornya. Nah, kita sesuaikan lagi. Nah, extrude lagi, lalu kita sesuaikan lagi di sini. Kita geser sampai menyerupai ya teman-teman, agar sama persis. Nah, kita extrude, lalu kita geser. Nah, kita extrude lagi, kita geser dari itu, kita geser ke sana. Nah, lalu kita tambahkan loop cut di tengah-tengahnya agar bisa membentuk ekor ikannya yang ini ya teman-teman. Nah, kita extrude bagian bawahnya dulu, lalu kita sesuaikan. Nah, sesuaikan lagi, kita mungkin extrude lagi, lalu kita geser ke bawah dan kita geser dulu. Nah, ini kita ke bawahkan sedikit, lalu kita ke ataskan ini, kita geser lagi. Nah, kita extrude untuk membentuk bagian ekor yang paling pucuk ya teman-teman, ekor yang paling belakang. Nah, lalu kita extrude lagi di sini, bagian yang atas. Sekarang kita geser lagi, kita extrude lagi, lalu kita geser ke atas, yang bawah geser agak ke atas lagi. Nah, lalu kita extrude lagi. Nah, kita extrude, maksudnya kita geser ya teman-teman. Nah, lalu digeser. Nah, kita sesuaikan. Nah, kita skala sedikit. Nah, kita sesuaikan kira-kira seperti ini. Kita tinggal membentuk kepala ikannya ya teman-teman. Lalu kita seleksi bagian paling depan. Nah, kita extrude, lalu kalian skala, kecilkan lah, lalu kalian geser, kalian sesuaikan lagi, kalian extrude, lalu kita geser ya teman-teman, kita sesuaikan. Nah, kita extrude, lalu kita sesuaikan lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita seleksi bagian paling depan lagi, kita extrude, lalu kita skala ya teman-teman. Nah, lalu kita sesuaikan lagi. Nah, kira-kira di situ lah. Lalu kita seleksi bagian paling depan, lalu kalian sesuaikan.
Nah, sesuai mulutnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian save dulu dengan nama yang terserah kalian. Mungkin di sini saya menggunakan namanya ikan ya teman-teman. Di save dulu itunya, mapnya. Lalu kita geser-geser sedikit. Nah, kita sesuaikan bentuk ikannya ya teman-teman, bentuk mulutnya. Nah, mungkin ini ditarik ke belakang sedikit untuk membentuk mulutnya. Nah, lalu kita seleksi bagian paling atas untuk membuat siripnya. Nah, kita grab ke bawah situ. Nah, kita geser lagi agar sesuai bentuknya ya teman-teman. Lalu kita geser ke bawah. Nah, di sini kita geser ke bawah lagi, ini juga, dan yang terakhir ini. Lalu kita sesuaikan lagi sampai bentuknya menyerupai ya teman-teman, menyerupai siripnya. Lalu kita tinggal buat sirip bawahnya. Nah, kita extrude, lalu kita geser. Nah, kita sesuaikan di sini kiri kanannya, lalu kita geser ke depan. Nah, geser ke sini. Nah, lalu kira-kira seperti ini. Lalu nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin kita geser sedikit, geser sesuaikan. Nah, tambahkan loop cut di sini agar bisa menyerupai bentuk siripnya. Nah, mungkin ini kita mundurkan, kita geser ke sini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu nah, kita lihat dari sampingnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita hide dulu gambarnya. Nah, hasilnya seperti ini. Tekan A, lalu kalian extrude. Lalu geser di sumbu Y. Kalian sesuaikan, tambah loop cut di tengahnya. Lalu kalian seleksi bagian, kalian seleksi pilih face, lalu C, tekan C, lalu kalian brush bagian yang perlu diseleksi. Nah, untuk seleksinya klik kiri. Nah, kalian sekali di sumbu Z tadi agar sesuai bentuk ikannya. Lalu nah, kita lihat dulu. Nah, kita brush ekor dan siripnya ya teman-teman. Nah, kita brush di sini agar terseleksi semua. Nah, tinggal kita brush lagi, lalu bawahnya juga kita brush ya teman-teman. Nah, bawahnya kita brush. Nah, kalian brush jangan sampai ada satu yang terlewat, nanti bisa merusak hasilnya ya teman-teman. Lalu kalian sesuaikan lagi. Nah, lalu kalian skala di sumbu Y. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kalian sesuaikan lagi. Nah, ini geser ke ini, kita skala. Nah, kita geser ke sini, lalu yang ini. Nah, kita skala lagi, kita geser agar sesuai. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu kita sesuaikan lagi di sini. Nah, di sini kita seleksi bagian Shift Alt, lalu tekan bagian tengahnya. Kalian besarkan agar menyerupai ikan ya teman-teman, agar menyerupai gambarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kalian ngampet 7 untuk pandangan atas. Nah, lalu kalian sesuaikan bentuknya di sini. Nah, kalian
kalian masuk di wireframe, lalu kecilkan. Nah, kita seleksi bagian ini juga. Nah, di sini juga kita seleksi, di sini satu persatu ya teman-teman. Nah, satu persatu. Nah, mungkin bagian ini akan kita percepat karena memakan waktu. Di sini kita besarkan juga. Nah, satu persatu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini kita kecilkan saja skala di sumbu Y. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita geser yang bagian itu ke depan. Nah, yang bawahnya kita juga sesuaikan kontrol 647 ya teman-teman. Lalu kalian sesuaikan bagian bawahnya. Nah, skala lagi. Nah, skala di sumbu Y ya teman-teman. Yang paling tepat juga kalian skala. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu nanti kita tambahkan tekstur di ikannya teman-teman agar lebih hidup. Nah, lebih terlihat bagus ya teman-teman. Skala di sumbu Y. Nah, yang ini mungkin kita skala lagi di sumbu Y. Kira-kira seperti ini. Nah, kita sesuaikan lagi. Nah, kita seleksi bagian itu, kita besarkan sedikit. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kita seleksi lalu kita geser. Nah, hasilnya seperti ini. M atlas. Kalau ada yang double, kalian tekan M lalu tekan atlas ya teman-teman. Nanti mengikuti bagian akhirnya. Nah, jadi menyatu ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian masuk ke depannya, ke pandangan depan, lalu kalian sesuaikan agar lebih mirip. Kalian sesuaikan mulutnya. Nah, mungkin di sini diperbesar, lalu sesuaikan lagi, tambahkan smooth ya teman-teman agar lebih halus. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, tinggal nanti kalian tambahkan tekstur ya teman-teman. Nah, di sini tekstur ikannya kalian drop saja di UV editing. Nah, kita belum kasih tekstur, kalian tekan U lalu project from view. Nah, di sini kalian sesuaikan sampai semirip mungkin dengan bentuk ikan yang ada di gambar agar teksturnya sesuai juga, tidak terlalu ada putih-putihnya ya nanti kalau tidak sesuai teman-teman. Nah, kita sesuaikan lagi kira-kira seperti ini. Kita tambahkan material new, lalu nambahkan image tekstur ikan. Nah, kita lihat di render. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita mungkin akan mengurangi spekularnya agar tidak terlalu mengkilap. Kira-kira seperti ini. Nah, kita lihat
dari tampak depan sampingnya, karena ini 3 dimensi ya teman-teman, tidak bisa dilihat hanya dengan satu sisi. Kira-kira hasil rendernya seperti ini. Terima kasih telah menonton tutorial ini dan tunggu tutorial dari Studio RRK selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Studio RRK dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Studio RRK. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini.